diserang balik gitu kepada ya kalau mereka menganggap ahli kitab sekarang atau orang-orang Kristen sekarang mengatakan mereka dirinya ahli kitab, mereka bisa kena batunya ini. Ya. Mereka tidak dipandang beragama kata Allah sebelum mereka menegakkan hukum Taurat, hukum Injil dan Al-Quran. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menanggapi seorang pria muslim di mana dia mengatakan bahwa Tuhan atau Allah tidak memandang orang Kristen itu beragama sebelum mereka menegakkan Taurat, Injil, dan Al-Quran menurut dia. Dan ini merupakan tanggapannya terhadap seorang pendeta ya. Dan kemudian dia mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak melakukan Taurat dan Injil atau ajaran Taurat dan Injil, justru Islamlah yang lebih Kristen daripada Kristen menurut dia. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Bisa diserang balik gitu kepada ya kalau mereka menganggap ahli kitab sekarang atau orang-orang Kristen sekarang mengatakan mereka dirinya ahli kitab, mereka bisa kena batunya ini. Ya. Mereka tidak dipandang beragama kata Allah sebelum mereka menegakkan hukum Taurat, hukum Injil dan Al-Quran. Ya. Nah itu. Tapi Junaidi Salat ini, pendeta Junaidi Salat yang sudah almarhum ini, nah, dia memotong sampai Taurat dan Injil saja. Kata-kata Al-Qurannya tidak dipakai. Ya, ini tidak diambil sama dia. Inilah letak kecurangannya, ketidakjujurannya tuh di situ. Ya, itu yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua, saudara, dia mengatakan kalian tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Saya paham maksudnya. Umat Islam, dia mau menyerang umat Islam. Kalau mau beragama yang benar dan agamanya diakui, mereka harusnya menegakkan Taurat dan Injil, menerima Taurat dan Injil. Mungkin ini yang maksud mereka itu, menerima perjanjian lama dan perjanjian baru yang bersumber dari Taurat dan Injil. Jangan khawatir. Nah ini jawaban saya, jangan khawatir. Kalau kita amati baik-baik saudara, justru umat Islam yang telah melaksanakan dan telah mengamalkan isi dari Taurat dan Injil ini, perjanjian lama dan perjanjian baru ini. Kalau boleh saya katakan, justru umat Islamlah yang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Ya, nah, justru umat Islamlah yang telah melaksanakan apa yang dituangkan di dalam Alkitab ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertanyaannya mungkin apa buktinya? Nah, begitu. Apa buktinya? Gitu. Kebetulan saya menulis buku. Nah, ini ya. Judulnya adalah Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Nah, ini di sini saya tuangkan, saya beri keterangan dan penjelasan berdasarkan Alkitab, berdasarkan Al-Quran dan Alkitab, ratusan ayat-ayat Alkitab, ratusan ayat-ayat Bible ini saya pergunakan untuk membuktikan umat Islamlah yang telah melaksanakan ajaran Taurat dan Injil. Justru umat Kristen, kalian punya ini tapi tidak melaksanakan ini. Kalian yang punya ini Alkitab ini tapi tidak menjalankan syariatnya. Apa buktinya? Ya, saya banyak buktinya di sini saya tuangkan di dalam buku yang berjudul Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran ini. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya, dari seorang pria muslim ini. Dia berkata bahwa orang Kristen itu tidak melakukan syariat yang tertulis dalam Alkitab atau tidak menegakkan Taurat Injil itu, justru Islamlah yang lebih menegakkan Taurat dan Injil. Nah teman-teman, ini merupakan klaim yang terus-menerus dilaksanakan oleh mereka yang berpolemik. Dan saya mau katakan teman-teman bahwa kenapa para polemikus ini selalu mengklaim demikian, selalu mengatakan bahwa merekalah yang lebih menegakkan Taurat dan Injil. Ya wajar saja, karena memang
cerita Injil dan Taurat itu atau kisah para nabi yang ada di dalam Perjanjian Lama, yang ada di dalam Alkitab itu tercatat di dalam kitab mereka. Ya wajar mereka harus mengimaninya. Tapi kalau dia memaksa orang Kristen untuk mempercayai kitabnya, itu sama sekali tidak nyambung. Karena cerita dari kitabnya itu sama sekali tidak pernah dicatat dalam Taurat dan Injil. Saya mau katakan bahwa cerita dari kitab mereka itu tidak pernah dicatat dalam Taurat dan Injil. Justru Taurat dan Injil itulah yang masuk ke dalam kitab mereka. Ya wajar kalau mereka meyakini. Jadi jangan salahkan orang Kristen kalau misalnya orang Kristen tidak percaya kepada kitabmu. Karena sama sekali Alkitab tidak mengajarkan untuk mengimani kitab lain selain dari Alkitab itu sendiri yang sudah disah kanonisasinya. Jadi wajar saja. Itulah mereka selalu iri hati terhadap orang Kristen. Kenapa teman-teman? Karena nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab itu tercatat dalam kitab mereka. Sedangkan cerita kitab mereka itu sama sekali tidak tercatat dalam Alkitab. Dan Alkitab tidak pernah memerintahkan kita untuk mengimani kitab mereka. Itu yang pertama yang membuat mereka iri hati kepada orang Kristen. Dan yang kedua, ketika dia mengatakan bahwa Islamlah yang lebih Kristen daripada Kristen karena melakukan ajaran Taurat dan Injil. Pertanyaannya, isi yang mana yang kamu lakukan dari Taurat itu dan Injil itu? Kalau kamu mengatakan bahwa kamu melakukan seluruh hukum Taurat itu secara sempurna, buktikan. Dan itu pun tidak akan pernah bisa menjamin hidupmu akan masuk ke dalam kerajaan Allah menurut pandangan Yesus. Karena kalau kita lihat dari cerita Alkitab ketika Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya teman-teman, ketika dia mengatakan bahwa aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat, tetapi ada satu hal yang diminta oleh Yesus kepadanya, kalau kamu sudah melakukan hukum Taurat itu semua, ada satu hal yang harus kamu lakukan, jual seluruh hartamu dan ikut aku. Nah, yang artinya hukum Taurat itu tidak terlalu penting daripada mengikut Yesus. Di atas segalanya itu adalah mengikut Yesus. Nah, itulah buktinya ketika Yesus mengatakan kepada orang muda ini, kalau kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat, itu baik atau bagus. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, kamu harus mengikut Yesus. Mengikut Yesus karena itu di atas segala hukum Taurat. Nah, dan kemudian juga Paulus sudah mengatakannya. Mari kita lihat di dalam Filipi ya teman-teman. Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Firman Tuhan begini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ini perkataan Paulus ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan, Paulus saja tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Nah, dia anggap semua itu merupakan kerugian ketika dia sudah mengenal Kristus, jalan keselamatan menuju surga. Ayat 8. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Artinya teman-teman, dia tidak terikat lagi dalam hukum Taurat itu. Artinya dia memperoleh keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat lagi, melainkan karena dia mengenal Allah dengan benar, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu teman-teman ya, kalau dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan hukum Taurat, dia sudah melakukan ajaran Injil. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mempertanyakan tentang ajaran Injil yang dia lakukan. Saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa perintah Injil yang terutama di dalam Injil itu harus menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, itu perintah Yesus. Pertanyaannya, apakah dia sudah melakukannya? Kalau tidak, jangan mengaku-ngaku sudah melakukan Injil. Nah, apakah kamu sudah dibaptis? Kalau tidak, jangan mengaku-ngaku sudah melakukan ajaran Injil dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya Yesus sebenarnya sudah mempersimpel hukum Taurat itu dalam 2 hukum teman-teman, yaitu kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Barang siapa melakukan kedua hukum ini, dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Karena seluruh hukum Taurat tercantum di dalam kedua hukum ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah,
Jadi yang artinya teman-teman, pengenalan akan Kristus, mengikut Kristus itu jauh lebih penting. Nah, jadi kalau dia mengaku-ngaku bahwa mereka sudah melakukan ajaran Injil begini begitu, itu hanya klaim sepihak. Tidak ada bukti sama sekali bahwa mereka sudah melakukan perintah Yesus. Tidak. Nah, sekalipun mereka sudah melakukan hukum Taurat, ya pasti tentu saja beberapa bagian saja. Dan mereka mengabaikan. Sedangkan perkataan Yesus, kalau kamu melakukan yang satu, yang lain jangan diabaikan. Yang artinya tuntutan Tuhan terhadap hukum Taurat itu sempurna. Kalau kamu melakukannya harus lakukan secara sempurna. Dan itu pun tidak akan menjamin kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena yang lebih penting kamu harus percaya kepada Yesus Kristus, kepada pengorbanan Yesus. Nah, jadi Injil saja mereka tidak mengerti teman-teman. Karena ajaran Injil yang terutama itu adalah kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itulah Injil. Itulah kabar baik yang harus diberitakan kepada semua orang. Apakah mereka sudah memberitakan itu? Apakah mereka sudah percaya Yesus lahir, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga? Kalau mereka tidak percaya itu namanya omong kosong. Ini para polemikus khususnya ya. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.